Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini berikan kami makanan secukupnya. Pada hari ini kami memberi mereka makanan secukupnya. Saya ulangi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini berikan kami makanan secukupnya. Pada hari ini kami memberi mereka makanan secukupnya. Renungan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Masih seperti kemarin saya ungkapkan yang sama. Dari doa yang ini yang biasa diungkapkan oleh orang-orang dalam doa harian, pagi, siang, malam, atau doa bersama. Doa ini sering diucapkan sebagai penutup dari doa-doa yang panjang ataupun doa-doa pribadi, doa-doa komunitas, doa bersama ataupun sendiri. Kalau kita memperhatikan doa ini, ternyata bukan melulu tentang model permintaan untuk kami, untuk saya, untuk kumpulan yang terbatas, melainkan minimal ada hal lain yang terungkap atau tersirat di sini. Katakanlah secara bersama, siapapun yang berdoa atau secara sendiri jika berdoa, maka ia meminta kepada Tuhan agar tetap mengakui dirinya sebagai anak, dan si anak menyatakan Tuhan sebagai Bapa. Dan secara bersama si anak mengakui diri bahwa ia adalah anak-anak bersamaan dengan semua anak-anak sang Bapa yang ada dimanapun. Contoh kecil juga semisalnya dalam kalimat ampunilah kami. Ini permintaan untuk Tuhan mengampuni dirinya secara pribadi, dosa-dosa pribadi. Tapi kalau kita memperhatikan, kalau Tuhan mengampuni dia, memaafkan dia dari kesalahan dan dosa pribadi, konsekuensi logisnya adalah ia pun juga harus mengampuni orang lain. Ia meminta pengampunan, sekaligus pengampunan itu terjadi jika dia mengampuni orang lain. Ya, dua sisi di situ. Bagian ini juga tidak membawa kami ke dalam pencobaan. Juga bisa berarti jadikan kami sebagai orang yang tidak melakukan pencobaan terhadap sesama kami. Lepaskan kami dari yang jahat. Konsekuensinya juga sama. Tuhan, jadikan kami sebagai anak-Mu, hamba-Mu,
yang tidak membawa orang lain ke dalam kejahatan. Nah, kembali ke bagian ini. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Konsekuensi yang logis lainnya di sini adalah ketika saya dan saudara mendapatkan makanan yang secukup. Ketika pada hari ini Anda dan saya dicukupkan Tuhan. Ketika pada hari ini ada sesuatu dari Tuhan untuk memperpanjang durasi hidup dan kehidupan kita, maka pada hari ini pun kita bisa berkata, pada hari ini kami memberikan mereka makanan yang secukupnya. Ada tanggung jawab dalam diri kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita, dalam rumah, halaman rumah, jauh, atau orang-orang dalam daya jangkau kita. Kita punya tanggung jawab pada hari ini kami memberikan mereka makanan yang secukupnya. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tercecer, orang-orang yang tertindas, orang-orang prasejahtera, orang-orang yang sementara mengulurkan tangan untuk meminta bantuan kepadamu. Memang kita tidak bisa menjangkau semua, kita tidak bisa melakukan semua itu. Saya setuju. Kita bisa melakukan semua, tapi kita tidak bisa menjangkau semua. Mengapa? Karena Tuhan juga memberikan kepada kita secukupnya, maka kita juga memberikan kepada mereka secukupnya sesuai dengan kemampuan kita. Di balik semuanya itu, ada hal yang menarik adalah kemampuan untuk memberi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain dengan prinsip berikan pada mereka makanan yang secukupnya, tidak menanti dan menunggu kita berlebihan. Anda dan saya kaya, namun cukup jika kita merasakan kecukupan yang datang dari dalam hati, yang tercipta karena kita melihat bahwa apa yang kita punya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, yang kita bentuk, kita lakukan, kita perlihatkan melalui menolong, membantu sesama kita. Itu juga bermakna bahwa kita memberi orang lain, kita menolong orang lain, bukan karena berkelebihan, bukan karena ada kekayaan, ada kemampuan yang lebih besar dari siapapun, tapi kita menolong orang lain karena kita pernah tahu apa itu kekurangan. Ya, sekali lagi, aku memberi bukan karena aku berkelebihan, tapi aku tahu apa itu kekurangan. Itu prinsipnya di situ. Saya pernah mendengarkan seorang pendeta mengungkapkan tentang bagaimana ia mengalami kekurangan dalam masa-masa sulit hidup dan kehidupannya. Saya juga pernah merasakan seorang anak atau sejumlah anak Tuhan, anak-anak orang percaya, bercerita tentang pengalaman hidup dan kehidupan ketika mereka mengalami atau merasakan apa itu kekurangan dan ketidakmampuan. Saya sendiri juga pun punya merasakan, pernah mengalami
apa itu ketidakmampuan untuk memberikan mereka makanan yang secukupnya. Semuanya. Nah, pengalaman seperti itulah yang biasanya memunculkan dalam diri seseorang kesadaran untuk menolong sesama, memberi bantuan kepada sesama. Menolong sesama bukan karena berkelebihan, tapi karena pernah merasakan apa itu kekurangan. So, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini berikan kepada kami makanan yang secukupnya. Pada hari ini kami memberikan makanan kepada mereka secukupnya. Bukan karena ada kelebihan, tetapi karena ada secukupnya dari Tuhan. Bukan karena kami memberi karena berkelebihan, tapi kami memberi karena kami tahu apa itu kekurangan. Ulurkan tanganmu untuk menolong sesama jika engkau pernah merasakan apa itu kekurangan. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang menyadari diri tentang kemampuan yang ada pada kami untuk menolong sesama, bukan karena kelebihan kami, tapi karena kami tahu apa itu kekurangan.